Menuntaskan balas dendamku pada suamiku yang telah membuangku di tepi jalan saat hujan deras. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara mesin mobil yang menderu halus adalah satu-satunya melodi yang memecah kesunyian di dalam mobil mewah ini. Di luar, tetes-tetes hujan mulai menari di kaca jendela, menciptakan tirai buram yang memisahkan dunia luar dari kehangatan di dalam. Kinar, dengan pandangan kosong, menatap pantulan dirinya yang samar di kaca. Wajahnya yang biasanya cerah kini diliputi mendung, seolah-olah ia sudah tahu badai yang lebih besar akan datang. Di sebelahnya, Triasa, suaminya, mengemudi dengan raut wajah yang kaku, jauh dari pria yang dulu selalu melemparkan senyum hangat padanya. Hubungan mereka, yang dulu sehangat kopi di pagi hari, kini terasa sedingin es. Kinar dan Triasa, pasangan yang dulu dianggap sempurna oleh semua orang. Triasa, seorang pengusaha muda yang ambisius dan karismatik, adalah matahari yang menerangi hidup Kinar. Sebaliknya, Kinar adalah bulan yang sabar, selalu mendukung Triasa dari balik layar. Pernikahan mereka, yang genap berusia 5 tahun, dibangun di atas fondasi cinta yang tulus. Kinar ingat bagaimana Triasa selalu memujinya, memeluknya, dan berbisik bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang Triasa cintai. Namun, belakangan ini, bisikan itu digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Semua berawal dari satu kalimat. Kalimat yang keluar dari mulut dokter kandungan mereka 2 minggu lalu. Maaf, Ibu Kinar. Setelah serangkaian tes, kami mendiagnosis bahwa ibu mengalami infertilitas. Dalam kasus ibu, kemungkinan untuk memiliki keturunan sangat kecil. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Kinar merasa dunianya runtuh seketika. Triasa, yang selalu mendambakan anak, tidak bereaksi. Ia hanya diam, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Sejak saat itu, Triasa berubah. Ia jarang pulang, teleponnya sering tidak diangkat, dan percakapan mereka hanya seputar pekerjaan yang seolah-olah menjadi dinding tebal yang sengaja ia ciptakan. Triasa. Kinar mencoba memulai percakapan, suaranya bergetar. Kenapa kita harus melewati jalan ini? Triasa tidak menoleh. Matanya tetap fokus pada jalanan basah di depannya. Jalan ini? Jalan apa, Kinar? Suaranya datar, tanpa emosi. Jalan yang membuat kita menjadi orang asing. Aku tahu, ini tentang hasil tes itu. Aku tahu kau sangat ingin punya anak. Aku minta maaf, Triasa. Aku minta maaf karena aku. Cukup. Triasa memotongnya dengan suara keras yang mengagetkan Kinar. Jangan minta maaf. Minta maaf tidak akan mengubah apa-apa. Minta maaf tidak akan memberiku keturunan. Hati Kinar seperti teriris. Ia tidak mengenali pria di sampingnya. Triasa yang ia kenal akan memeluknya, meyakinkannya bahwa anak bukanlah segalanya. Tapi pria ini, ia adalah orang asing yang dingin. Apa maksudmu? Tanya Kinar. Air mata mulai menggenang di matanya. Apa kau akan meninggalkanku? Setelah semua ini, Triasa menepikan mobilnya di pinggir jalan yang gelap, di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Ia mematikan mesin, keheningan di dalam mobil semakin mencekam. Ia menoleh ke arah Kinar, matanya menusuk. Meninggalkanmu? Aku sudah memikirkannya. Kinar, sejak hari itu, kau tahu betapa pentingnya keturunan bagiku. Keluargaku, mereka mendesakku untuk segera punya pewaris. Aku butuh anak. Pewaris untuk nama dan perusahaanku. Tapi, kita bisa adopsi. Kinar memohon, suaranya serak. Aku tahu banyak anak yang membutuhkan kasih sayang. Kita bisa merawat mereka seperti anak kandung kita sendiri. Aku siap, Triasa. Aku siap melakukan apa saja. Triasa tertawa sinis. Adopsi? Apa kau serius? Aku tidak butuh anak orang lain. Aku butuh anak dari darah dagingku sendiri. Aku butuh pewaris yang bisa melanjutkan namaku. Bukan anak adopsi. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Kinar.
Ia tidak percaya Triasa bisa berkata sekejam itu. Hujan di luar semakin lebat, seolah-olah alam semesta ikut menangisi kehancuran hati Kinar. Kau sungguh jahat, Triasa, bisik Kinar. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. Setelah semua yang aku berikan padamu, semua cintaku, dukunganku, ini balasanmu. Balasan apa? Kau pikir aku bahagia dengan pernikahan ini? Aku tidak bahagia, Kinar. Aku lelah hidup dengan bayang-bayang ketidakmampuanmu. Triasa menudingnya dengan jari telunjuk. Kau cacat, Kinar. Kau tidak bisa memberiku apa yang aku butuhkan. Kau tidak berguna. Kata, tidak berguna, itu adalah hantaman terakhir yang membuat Kinar terhuyung. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri, tetapi tidak bisa. Hati Kinar hancur berkeping-keping. Keluargaku sudah memilihkan yang terbaik untukku, lanjut Triasa, nada suaranya kembali datar, seperti robot yang membaca naskah. Aku akan menikahi Andini. Dia sempurna. Dia muda, cantik, dan yang paling penting, dia subur. Dia bisa memberiku apa yang kau tidak bisa. Kinar tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Nama Andini bukanlah nama yang asing. Kinar pernah bertemu wanita itu di beberapa acara keluarga Triasa. Andini adalah sepupu jauh dari Triasa, seorang wanita dari keluarga terpandang yang selalu bersikap ramah, tetapi di matanya selalu ada kilatan licik yang tidak bisa Kinar jabarkan. Ternyata, selama ini, mereka sudah merencanakan segalanya di belakangnya. Aku sudah memberimu banyak waktu, Kinar, kata Triasa. Suaranya kini terdengar seperti perintah. Sekarang, keluar dari mobilku. Kinar mengangkat kepalanya, menatap Triasa dengan tidak percaya. Kau bercanda. Aku tidak bercanda. Triasa membuka kunci pintu mobil. Keluar. Sekarang. Kau gila. Ini di mana? Di tengah jalan begini, saat hujan deras. Kinar menolak. Aku tidak peduli. Triasa menarik Kinar dengan kasar dari dalam mobil. Kau yang membuatku gila. Keluar. Kinar terdorong keluar dari mobil. Badannya langsung basah kuyup disiram air hujan. Dingin menusuk tulang, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia berdiri di pinggir jalan yang gelap, di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Hujan deras membuat pandangannya kabur, dan ia melihat Triasa duduk di dalam mobil, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Ingat Kinar, teriak Triasa dari dalam mobil, suaranya tertelan badai hujan. Kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Anggap saja ini balasanmu karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Triasa menutup pintu mobilnya dengan keras, menyalakan mesin, dan mobil mewah itu melaju kencang, meninggalkan Kinar sendirian di kegelapan. Kilatan lampu mobilnya menjadi titik terakhir dari kenangan mereka yang hancur. Kinar berdiri terdiam, basah kuyup, air mata bercampur dengan air hujan. Hati dan harga dirinya hancur lebur, terkoyak-koyak oleh pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Rasa sakit yang luar biasa itu, secara perlahan, membeku menjadi kemarahan yang membara. Hinaan terakhir Triasa, kata-kata, sampah yang tidak berguna, itu, bagai percikan api yang menyulut sumbu dendam di dalam dirinya. Kinar mengepalkan tangannya. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya yang basah kini menunjukkan tekad yang bulat. Ia tidak akan membiarkan Triasa menang. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak berguna. Kinar, yang hancur, kini menyingkirkan semua kenangan manis, membuang semua rasa sakit, dan mengambil langkah pertamanya di jalan yang baru. Jalan yang akan membawanya kembali sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Sosok yang tidak akan mudah diinjak-injak lagi. Hujan deras itu, yang seharusnya menghanyutkan harapan Kinar, justru membersihkan jiwanya dari kelemahan dan memberinya tekad untuk bangkit. Ia akan menghilang, dan ketika ia kembali, ia tidak akan lagi menjadi Kinar yang rapuh. Ia akan menjadi Kenar, wanita yang kuat, mandiri, dan siap membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Dingin menusuk hingga ke tulang. Kinar tersentak dari lamunan. Matanya mengerjap, berusaha mengusir kabut yang menutupi pandangannya,
baik dari air mata maupun dari air hujan yang masih saja turun tak kenal lelah. Di depannya, jalanan aspal tampak seperti sungai yang mengalir deras. Mobil Triasa sudah lama menghilang, meninggalkan kekosongan yang terasa lebih dingin daripada hujan yang mengguyurnya. Hinaan Triasa, kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna, terus bergaung di telinganya, memantul-mantul di setiap sudut hatinya yang sudah hancur. Kinar bangkit dengan susah payah. Kakinya terasa lemas, tetapi kemarahan yang membara di dadanya memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit atau kedinginan. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana membalas semua ini. Ia harus membuktikan bahwa Triasa salah, bahwa dirinya bukan sampah, bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar istri yang dicampakkan. Ia mulai berjalan, langkahnya gontai, mengikuti arah jalan yang tak ia kenal. Kinar berjalan dalam kegelapan, di bawah guyuran hujan, bagai pejalan kaki yang kehilangan arah. Ia tidak tahu hendak kemana, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali. Rumah itu, yang dulu ia sebut surga, kini terasa seperti neraka. Triasa, yang dulu ia panggil cinta, kini hanyalah bayangan mengerikan yang menghantuinya. Setelah berjalan cukup lama, samar-samar ia melihat papan nama sebuah terminal. Lampu-lampu yang redup di sana memberikan sedikit harapan. Kinar mempercepat langkahnya, memasuki bangunan yang sepi. Hanya ada beberapa orang yang menunggu di bangku-bangku. Sesekali terdengar suara pengumuman yang tidak jelas. Kinar menemukan sudut kosong, duduk di sebuah bangku kayu yang dingin, dan menenggelamkan wajahnya di antara lututnya. Ia membiarkan isakan tangis keluar. Kali ini, tangisannya bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena amarah yang tak tertahankan. Ia merasa begitu bodoh. Bodoh karena mencintai Triasa dengan buta. Bodoh karena percaya pada setiap janji dan kata-kata manisnya. Bodoh karena menyerahkan seluruh hidupnya demi pria yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Ia begitu mencintai pria itu, sampai-sampai ia mengabaikan semua peringatan yang pernah ia rasakan. Ketika Andini datang ke beberapa acara keluarga, Kinar merasa ada yang aneh dari caranya menatap Triasa, tatapan penuh nafsu dan kepemilikan. Tapi, Kinar menepisnya, yakin bahwa Triasa hanya mencintainya. Dan keyakinan itu kini berbalik menjadi bumerang yang menghantamnya telak. Kinar merogoh saku jaketnya yang basah. Ia mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel itu menampilkan wajahnya dan Triasa yang sedang tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Senyum itu kini terasa seperti sebuah ejekan pahit. Tanpa ragu, ia membuka galeri dan menghapus semua foto Triasa. Semua foto pernikahan, foto liburan, foto makan malam romantis, semuanya lenyap dalam sekejap. Ia bahkan menghapus nomor Triasa dari daftar kontak. Kinar membuang semua kenangan itu, seolah-olah menghapus masa lalu yang begitu menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah suara halus mengagetkannya. "Neng, nggak apa-apa." Kinar mengangkat kepalanya. Di depannya, berdiri seorang ibu parubaya dengan senyum yang menenangkan, memegang segelas teh hangat. "Ini, minum dulu. Kasihan, basah kuyup begini. Kamu butuh kehangatan." Kinar menatap ibu itu. Mata ibu itu penuh dengan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tangisnya kembali pecah, tetapi kali ini, tangisan itu terasa seperti pelepasan. Ia menerima teh itu, menggenggamnya erat, merasakan kehangatan yang merambat ke seluruh tubuhnya. "Terima kasih," bisik Kinar serak. "Sama-sama. Kelihatannya kamu lagi ada masalah berat, Neng. Tapi jangan putus asa. Setiap hujan pasti berhenti, setiap badai pasti reda." Ibu itu tersenyum. "Kadang, kita harus jatuh sejatuh-jatuhnya, supaya kita tahu seberapa kuat kita bisa bangkit." Kata-kata ibu itu bagai tetesan embun yang menyejukkan hati Kinar yang kering. Ia mengangguk pelan. Ibu itu meninggalkannya, memberi Kinar waktu untuk merenung. Kinar meneguk tehnya perlahan. Hangatnya teh ini mengingatkannya pada cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah ia dapatkan dari Triasa. Ia memutuskan. Ia akan pergi jauh. Sejauh mungkin dari Triasa dan kenangan pahitnya. Kinar memeriksa dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang kertas. Cukup untuk membeli tiket bus ke kota lain. Sebuah kota yang tidak dikenal siapapun.
di mana ia bisa memulai semuanya dari nol. Ia berjalan menuju loket, membeli tiket bus menuju Yogyakarta. Sebuah kota yang jauh dari Jakarta. Sebuah kota yang tidak pernah ia kunjungi bersama Triasa. Sambil menunggu, ia membuka dompetnya dan mengeluarkan kartu identitasnya. Kinar melihat namanya, Kinar Andina. Sebuah nama yang penuh luka. Kinar mengamati wajahnya di kartu itu. Wajah itu tampak asing. Ia mengambil sebuah pulpen dari tasnya yang basah, dan perlahan, ia menulis di atas kertas kosong yang ia temukan. Ia menulis ulang namanya. Kinar menjadi Keenar. Tambahan satu huruf, E. Ia mengubah nama belakangnya. Andina menjadi Anindita. Keenar Anindita. Nama baru. Identitas baru. Kehidupan baru. Ia tidak akan lagi menjadi Kinar, istri yang dicampakkan. Ia akan menjadi Keenar, wanita yang kuat dan mandiri. Perhatian, kepada penumpang bus jurusan Yogyakarta, harap segera naik ke bus. Pemberangkatan akan dilakukan dalam 15 menit. Pengumuman itu memecah kesunyian. Kinar bangkit, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah menuju bus. Ia melirik ke belakang untuk terakhir kalinya, ke arah jalanan yang gelap, tempat di mana Triasa meninggalkannya. Kau pikir kau bisa menghancurkanku, Triasa? Bisiknya pelan, suaranya dipenuhi dendam. Kau salah. Kau tidak menghancurkanku. Kau hanya memberikan aku alasan untuk bangkit. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan kau melihatku bukan lagi sebagai sampah yang tidak berguna, melainkan sebagai orang yang akan menghancurkanmu. Kinar naik ke dalam bus yang sepi. Ia memilih kursi di dekat jendela, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Bus mulai bergerak, perlahan menjauh dari terminal, dari kota itu, dari semua kenangan buruk yang mengikatnya. Kinar memejamkan mata. Ia membiarkan masa lalu memudar. Hujan di luar jendela kini terasa seperti air mata alam yang membersihkan dirinya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Di dalam tasnya, masih tersisa satu-satunya benda yang berhubungan dengan Triasa. Sebuah buku catatan kecil yang Triasa berikan di awal pernikahan. Di dalamnya, Kinar pernah menuliskan semua impian mereka. Impian untuk punya rumah, anak, dan hidup bahagia. Kinar membuka buku itu. Di halaman pertama, ia melihat tulisan tangannya yang ceria, mimpi dan harapan kita. Kinar tersenyum miris, lalu mengambil pulpen, dan dengan tegas menulis di halaman kosong berikutnya. Balas dendamku. Ia akan membalas Triasa. Bukan dengan cara yang kekanak-kanakan. Bukan dengan amarah dan emosi yang meledak-ledak. Ia akan membalas dengan kesuksesan. Ia akan membalas dengan kebahagiaan. Ia akan membalas dengan menunjukkan betapa besar kesalahan Triasa yang telah membuangnya. Kinar melihat pantulan wajahnya di jendela. Wajah itu kini dipenuhi tekad yang membara. Ia tidak lagi melihat bayangan Kinar yang rapuh. Ia melihat Keenar yang baru. Sebuah babak baru telah dimulai. Kisah balas dendam yang akan mengubah segalanya, dan ia siap untuk menulisnya. Bus itu tiba di Yogyakarta saat fajar merekah. Aroma kota pelajar yang ramah, bercampur dengan udara dingin pagi hari, menyambut Keenar. Ia turun dari bus, membawa ransel yang basah, dan melangkah ke terminal yang ramai. Suasana di sini sangat berbeda dengan Jakarta. Tidak ada hiruk-pikuk yang memekakkan telinga atau wajah-wajah kaku yang terburu-buru. Yang ada hanyalah senyum ramah dan sapaan hangat dari para pedagang dan tukang becak. Keenar menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lega. Luka di hatinya masih ada. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa luka itu akan menjadi bekas luka yang mengingatkannya pada kekuatannya, bukan pada penderitaannya. Ia menyewa becak dan meminta diantar ke sebuah indekos di daerah Prawirotaman, tempat seorang kenalan lamanya, Nanda, tinggal. Nanda adalah teman kuliahnya yang sudah lama tidak ia hubungi. Mereka hanya pernah bertukar pesan singkat sesekali, tetapi Keenar tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin kembali ke Jakarta. Dan satu-satunya orang yang ia kenal di kota ini hanyalah Nanda. "Mbak, kok basah kuyup gini? Habis kehujanan ya?" tanya Nanda saat membuka pintu.
Matanya membulat melihat penampilan Keenar yang berantakan. Keenar tersenyum tipis. Kurang lebih begitu. Endea. Maaf, aku datang tiba-tiba. Aku butuh tempat tinggal sementara. Boleh aku menumpang di sini? Nanda tidak bertanya banyak. Dengan kehangatan yang tulus, ia mempersilakan Keenar masuk, memberinya handuk, dan menyuruhnya mandi air hangat. Setelah itu, Nanda membuatkan teh dan menyodorkan semangkuk sup hangat. Malam itu, di sebuah kamar indekos sederhana, Kinar menceritakan semua yang terjadi padanya. Ia tidak menyebutkan nama Triasa, hanya mengatakan bahwa suaminya mencampakkannya setelah ia divonis mandul. Ia menceritakan bagaimana ia dibuang di tepi jalan, bagaimana ia berjalan dalam hujan, dan bagaimana ia memutuskan untuk memulai hidup baru. Nanda mendengarkan dengan penuh empati, sesekali mengelus punggung Keenar. Aku tidak menyangka Triasa sejahat itu, katanya pelan. Kau terlalu baik untuk dia, Nar. Kinar sudah mati, bisik Keenar, menatap Nanda. Namaku sekarang Keenar. Keenar Anindita. Aku sudah bukan Kinar yang dulu. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang rapuh dan mudah dihancurkan. Nanda memeluknya erat. Keenar, aku suka namamu. Kedengarannya kuat. Aku akan membantumu, Keenar. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Jangan khawatir. Kita akan menghadapi ini bersama. Keenar merasa ada harapan baru. Ia memiliki teman yang tulus, seseorang yang peduli padanya. Dukungan Nanda memberinya kekuatan untuk memulai langkah pertamanya. Beberapa minggu berlalu, Keenar mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tidak punya pekerjaan dan hanya mengandalkan sisa tabungan yang tak seberapa. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu, apapun itu, untuk menyambung hidup. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan kamar, matanya tertuju pada laptop Nanda. Layar laptop itu menampilkan deretan kode yang rumit. Keenar selalu tertarik pada teknologi, tetapi ia tidak pernah mendalami bidang itu. Dulu, Triasa yang selalu mengurus semua hal teknis di rumah, sementara Keenar sibuk mengurus Triasa dan rumah tangga. Ia memberanikan diri. Keenar bertanya pada Nanda tentang apa yang sedang ia pelajari. Aku sedang belajar coding, Nar. Seru, loh. Apalagi kalau kamu suka tantangan. Rasanya kayak lagi menyelesaikan puzzle raksasa. Keenar merasa tertarik. Ia mulai mencoba. Nanda meminjamkan laptopnya dan memperkenalkan Keenar pada beberapa platform belajar coding online gratis. Awalnya, Keenar merasa kesulitan. Deretan kode itu tampak seperti bahasa alien. Ia sempat merasa putus asa, tetapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat kalimat Triasa, "Kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna." Kata-kata itu bagai cambuk yang memacunya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ia berguna, bahkan di bidang yang tidak pernah ia kuasai sebelumnya. Ia mulai belajar dengan gigih. Siang ia bekerja di sebuah kafe, malam ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop Nanda, membaca, menonton tutorial, dan mencoba mempraktikkan apa yang ia pelajari. Nanda melihat perubahan pada diri Keenar. "Keenar, kamu hebat," pujinya suatu malam. "Semangatmu luar biasa. Aku saja kadang suka malas-malasan." "Aku tidak bisa bermalas-malasan, Endea," jawab Keenar sambil terus mengetik. "Aku punya mimpi, punya tujuan. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Aku harus menjadi orang yang sukses. Aku harus kembali dan menunjukkan pada semua orang bahwa aku pantas dihargai." Keenar tidak hanya belajar coding. Ia juga membaca buku-buku tentang bisnis, pasar finansial, dan tren teknologi. Ia menemukan bakat terpendam dalam dirinya. Otaknya yang dulu hanya terbiasa mengurus hal-hal domestik, kini mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Ia menemukan pola-pola, melihat peluang, dan merangkai ide-ide brilian. Suatu malam, ide itu muncul di kepalanya. Sebuah ide yang brilian, yang bisa mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Aplikasi finansial. Sebuah aplikasi yang bisa membantu orang mengelola keuangan mereka dengan lebih mudah, menginvestasikan uang mereka, dan memantau aset mereka, semuanya dalam satu platform. Keenar mulai bekerja dengan penuh semangat. Ia mendesain antarmuka,
menulis kode, dan membangun fondasi aplikasi itu dari nol. Ia menghabiskan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk menciptakan prototipe yang layak. Ia menggadaikan beberapa barang berharga yang masih tersisa dari masa lalunya untuk membeli laptop bekas agar ia bisa bekerja dengan lebih leluasa. Suatu malam, ia menunjukkan prototipe itu kepada Nanda. "Bagaimana menurutmu, Endea?" Nanda mengangguk kagum. "Ini luar biasa, Nar. Fiturnya lengkap, antarmukanya bersih. Aku yakin ini bisa jadi revolusi di bidang finansial." Keenar tersenyum, senyum yang tulus, yang sudah lama tidak ia perlihatkan. "Tapi aku masih butuh banyak hal. Aku butuh investasi. Aku butuh tim. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." "Tenang," Nanda menepuk pundaknya. "Kamu sudah punya produk yang bagus. Sisanya, itu tinggal masalah waktu. Kamu bisa ikut kompetisi startup, atau presentasi di depan investor. Aku yakin mereka akan melirikmu." Keenar mengangguk. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena ketakutan. Kali ini, debaran itu adalah debaran harapan. Ia melihat masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan keringat dan tekadnya sendiri. Ia melihat jalan menuju balas dendam yang elegan, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang paling kuat dan memuaskan, kesuksesan. Ia menyadari, Triasa, yang dulu ia anggap sebagai matahari, kini hanyalah bayangan yang pudar. Kehadirannya tidak lagi penting. Fokusnya sekarang adalah pada dirinya sendiri, pada Keenar yang baru, yang sedang berusaha untuk menjadi bintang yang paling bersinar di antara semua bintang. Ia tidak lagi peduli pada Triasa. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri, dan pada bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia bukanlah sampah yang tidak berguna. Itu saja. Dan dengan tekad itu, ia siap untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pagi itu, udara di Yogyakarta terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah-olah membawa janji baik. Keenar, dengan hati yang berdebar-debar, memeriksa kembali presentasi yang akan ia bawakan. Tangan dinginnya menggenggam erat sebuah flash disk yang berisi seluruh kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Hari ini adalah hari besar. Ia akan mempresentasikan prototipe aplikasinya di sebuah acara meetup komunitas teknologi lokal, sebuah kesempatan kecil yang bisa jadi pintu gerbang menuju masa depannya. "Kamu kelihatan gugup, Keenar," ujar Nanda, yang mengantarnya dengan motor. "Tenang saja. Yang penting kamu percaya diri. Produkmu bagus, kok." "Aku tahu," jawab Keenar sambil membetulkan posisi ranselnya. "Tapi ini pertama kalinya aku presentasi di depan orang banyak. Rasanya seperti melompat dari tebing." Nanda tersenyum menenangkan. "Anggap saja kamu melompat ke kolam renang yang airnya penuh uang. Ayo, aku yakin kamu bisa." Mereka tiba di sebuah coworking space yang ramai. Puluhan anak muda dengan laptop dan tawa yang riuh memenuhi ruangan. Keenar merasakan atmosfer yang berbeda, sebuah energi kreatif yang tidak pernah ia rasakan di dunia lamanya. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa orang yang tampak lebih tua dan berpenampilan rapi. Mungkin mereka para investor atau pakar teknologi yang datang untuk melihat-lihat. Satu persatu, para founder startup muda naik ke panggung kecil untuk mempresentasikan ide-ide mereka. Keenar mendengarkan dengan saksama, mengamati cara mereka berbicara, dan menahan napas saat gilirannya tiba. Selanjutnya, Keenar anindita dengan aplikasi finansialnya, Finnova. "Silakan, Keenar." Keenar melangkah ke panggung, napasnya sedikit tertahan. Ia menyambungkan laptopnya, dan sebuah slide presentasi yang elegan muncul di layar proyektor. Ia memulai presentasinya dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menemukan kembali keberaniannya. Ia berbicara tentang masalah pengelolaan uang yang rumit bagi banyak orang, dan bagaimana Finnova bisa menjadi solusi yang mudah dan revolusioner. Ia menjelaskan fitur-fitur aplikasi itu, dari pelacakan pengeluaran otomatis, analisis investasi, hingga prediksi keuangan masa depan. Ia berbicara dengan penuh semangat, memaparkan visinya tentang bagaimana teknologi bisa memberdayakan setiap orang, terlepas dari latar belakang finansial mereka. Ia juga membagikan kisah personalnya, tentang bagaimana ia pernah merasa tidak berguna dalam hal mengelola hidupnya,
dan bagaimana ia menemukan jalan keluar melalui teknologi. Ia tidak menyebutkan Triasa, tetapi ia tahu bahwa kalimat "tidak berguna" itu adalah pendorong terkuatnya. Di salah satu barisan terdepan, seorang pria berjas rapi dengan sorot mata tajam menatapnya dengan penuh minat. Pria itu adalah Gilang Adiwangsa, CEO dari Innotech Solutions, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang sudah mendunia. Gilang sebenarnya sedang berada di Yogyakarta untuk urusan bisnis lain, dan secara kebetulan ia mendengar tentang acara meetup ini dari salah satu stafnya. Ia tidak berniat serius, hanya ingin melihat-lihat. Tetapi ketika Keenar mulai berbicara, perhatiannya langsung terpaku. Ia tidak hanya terkesan dengan ide aplikasi itu, tetapi juga dengan cara Keenar membawakannya. Ada ketulusan, ada gairah, dan ada kekuatan tersembunyi di balik sorot matanya yang penuh tekad. Setelah Keenar selesai presentasi, tepuk tangan riuh bergema di ruangan itu. Beberapa orang mendekatinya, mengajukan pertanyaan, tetapi Gilang beranjak terlebih dahulu, melangkah dengan pasti ke arah Keenar. "Keenar Anindita?" tanya Gilang, suaranya dalam dan berwibawa. "Iya, saya," jawab Keenar, sedikit terkejut melihat sosok berjas mahal itu mendekatinya. "Gilang Adiwangsa, CEO Innotech Solutions." Gilang mengulurkan tangannya. "Presentasimu luar biasa. Jujur, saya sangat terkesan." Keenar menerima jabatan tangannya. Tangannya terasa hangat, berbeda dengan tangan Triasa yang selalu dingin. "Terima kasih, Pak Gilang. Itu kehormatan bagi saya. Ide Finnova sangat menarik, revolusioner. Bahkan, saya ingin tahu lebih banyak tentang ini. Apakah kamu punya waktu untuk kita bicara secara pribadi?" tawar Gilang. Hati Keenar berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas. "Tentu, Pak. Kapan? Bagaimana besok?" "Di kantor saya. Kita bisa bahas lebih detail." Gilang menyerahkan kartu namanya. "Saya tunggu." Setelah Gilang pergi, Nanda berlari ke arah Keenar dengan wajah bersemangat. "Aku nggak salah lihat, kan? Itu beneran Gilang Adiwangsa, CEO Innotech? Duh, Keenar, kamu bakal jadi miliarder." Keenar hanya bisa tersenyum. Ia tidak berpikir tentang uang. Ia berpikir tentang balas dendam. Ini adalah langkah pertama menuju tujuan itu. Keesokan harinya, Keenar datang ke kantor Innotech Solutions yang megah. Gedung itu menjulang tinggi, dengan interior yang modern dan futuristik. Jantungnya berdebar kencang, kali ini karena antusiasme. Gilang menyambutnya dengan ramah, dan mereka duduk di ruang pertemuan yang luas dengan pemandangan kota. "Jadi, Keenar," Gilang memulai percakapan, tangannya memainkan pena. "Ceritakan tentang dirimu. Latar belakangmu. Saya tidak menemukan banyak informasi tentangmu di internet." Keenar terdiam sejenak. Ia sudah mempersiapkan jawaban. "Saya self-taught. Saya belajar coding dan pengembangan aplikasi secara otodidak. Dulu, saya bekerja di bidang yang berbeda. Tapi saya menemukan gairah saya di teknologi." Gilang mengangguk, sorot matanya yang tajam seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Saya suka itu. Saya suka orang-orang yang gigih dan tidak pernah menyerah. Saya juga memulai semuanya dari nol. Dari sebuah garasi kecil di pinggiran kota." Gilang menceritakan kisahnya secara singkat. Ia bukan dari keluarga kaya. Ia membangun Innotech dari nol dengan keringat dan kerja keras. Keenar merasa ada ikatan. Mereka memiliki semangat yang sama. "Saya ingin menginvestasikan modal besar pada Finnova. Saya tidak hanya akan memberikan uang, tetapi juga tim ahli dari Innotech untuk membantumu menyempurnakan aplikasi ini. Kita akan meluncurkannya secara global," kata Gilang dengan mantap. Keenar menatap Gilang tak percaya. "Global? Tapi, saya tidak punya pengalaman besar di industri ini." "Pengalaman bisa dipelajari. Visi tidak," jawab Gilang. "Dan kamu punya visi itu. Saya percaya pada idemu, Keenar. Dan yang lebih penting, saya percaya padamu." Gilang tidak hanya melihat seorang founder muda. Ia melihat ketangguhan, keuletan, dan semangat pantang menyerah. Ia bisa merasakan bahwa ada cerita yang lebih dalam di balik mata Keenar yang penuh tekad.
Sesuatu yang telah menempa Keenar menjadi sekuat ini. Bagaimana dengan persentase sahamnya? Tanya Keenar, mencoba bersikap profesional. Gilang tersenyum. Kita bisa bicarakan itu nanti. Sekarang, yang terpenting adalah kita bekerja sama. Saya akan jadikan kamu partner utama. Kita akan membangun ini bersama. Kamu adalah kaptennya. Saya hanya akan menjadi nahkodanya. Keenar merasa lega. Gilang tidak mencoba mengambil alih. Ia hanya ingin membantu. Di antara banyak investor yang mungkin datang dan mencoba menguasai idenya, Gilang adalah satu-satunya yang memperlakukannya sebagai partner, bukan bawahan. Bagaimana menurutmu? Tanya Gilang. Keenar mengangguk. Senyumnya kini benar-benar tulus. Saya setuju, Pak Gilang. Mari kita bangun Finnova bersama. Mereka berjabat tangan. Jabat tangan itu terasa seperti sebuah janji. Sebuah janji untuk membangun sesuatu yang besar bersama. Keenar meninggalkan kantor Gilang dengan hati yang melambung tinggi. Ia sudah menemukan jalan. Balas dendamnya akan segera dimulai, bukan dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang gilang gemilang. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca, menerangi ruangan kerja yang kini terasa lebih hidup. Sejak pertemuannya dengan Gilang, hidup Keenar berputar 180 derajat. Kantor Innotech yang dulunya hanya tempat megah yang ia kagumi, kini menjadi rumah keduanya. Keenar tidak lagi hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia bekerja bersama tim ahli yang disediakan Gilang, para jenius di bidang teknologi yang membantunya menyempurnakan aplikasi Finnova. Gilang menepati janjinya. Ia tidak hanya menginvestasikan modal besar, tetapi juga memberikan bimbingan langsung. Pertemuan rutin mereka bukan hanya membahas teknis aplikasi, tetapi juga strategi bisnis, manajemen tim, hingga visi jangka panjang. Gilang adalah mentor yang luar biasa. Ia seringkali memuji ide-ide Keenar, tetapi juga tidak ragu memberikan kritik membangun. Mereka seperti dua keping puzzle yang saling melengkapi. Visi Keenar yang segar dan revolusioner bertemu dengan pengalaman dan kebijaksanaan Gilang yang luas. Keenar, kamu tahu, banyak founder yang terlalu sibuk dengan ide mereka sendiri sampai lupa bagaimana cara menjadikannya bisnis yang berkelanjutan, kata Gilang suatu sore, sambil menatap layar monitor. Tapi kamu berbeda. Kamu punya insting bisnis yang tajam. Itu jarang ditemukan di kalangan orang-orang yang baru terjun. Mungkin karena saya tidak punya pilihan lain, jawab Keenar sambil tersenyum tipis. Saya tidak punya modal besar, tidak punya koneksi, dan saya tidak akan pernah bisa kembali ke titik nol lagi. Gilang menoleh, matanya menatap Keenar dalam-dalam. Itu yang saya suka darimu. Kekuatanmu bukan hanya di otak, tapi juga di semangatmu. Kamu sangat kuat, Keenar. Pujian dari Gilang terasa lebih berharga daripada apapun. Ia tidak memujinya karena penampilannya atau latar belakangnya, melainkan karena kerja keras dan ketekunannya. Hubungan mereka berkembang dari sekadar mitra bisnis menjadi sesuatu yang lebih personal. Mereka sering makan siang bersama, membicarakan hal-hal di luar pekerjaan, seperti buku favorit atau film terbaru. Gilang selalu bisa membuatnya tertawa, membuat hati Keenar yang dulu membeku kini perlahan mencair. Gilang tidak pernah memaksa Keenar untuk membuka diri. Ia hanya selalu ada di sana, siap mendengarkan. Sementara itu, Triasa. Kabar tentangnya sesekali muncul di berita bisnis. Awalnya, itu hanya laporan kecil tentang perlambatan pertumbuhan perusahaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, berita itu semakin sering dan semakin buruk. Kinar sering melihat berita-berita itu di lini masa ponselnya. Perusahaan Triasa mulai mengalami penurunan laba, atau anjloknya saham perusahaan milik Triasa. Ia membaca judul-judul itu dengan perasaan datar. Tidak ada lagi amarah yang membara, hanya kepuasan yang dingin. Ia tidak lagi mencari tahu kabar Triasa, tetapi media sosial dan berita seringkali membawanya ke depan mata. Ia tahu, Triasa sedang mengalami kesulitan. Suatu hari, Nanda mengiriminya sebuah tangkapan layar. Itu adalah unggahan dari akun Andini, tunangan Triasa. Foto itu menunjukkan Andini sedang mengenakan cincin berlian yang besar. Captionnya, "Bersama calon suamiku, Triasa, yang selalu berjuang untuk masa depan kita. Love you, honey."
Keenar hanya melihatnya sekilas. Ia tidak merasakan apa-apa. Foto itu, yang seharusnya menyulut kecemburuan, justru terasa seperti sebuah lelucon. Andini dan Triasa, mereka adalah dua orang yang serakah, yang akan saling menghancurkan pada akhirnya. Mereka menikah karena alasan yang salah, dan Keenar tahu, pernikahan seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Nanda melalui telepon. "Tentu saja," jawab Keenar santai. "Kenapa memangnya? Aku bahkan tidak ingat siapa mereka. Aku terlalu sibuk membangun perusahaanku, Endea. Mengurus masa lalu hanya akan membuang-buang waktuku." Percakapan itu tulus. Keenar benar-benar tidak peduli lagi. Fokusnya adalah pada Vinnova. Ia ingin menjadikannya yang terbaik. Mereka bekerja siang dan malam. Tim teknis Innotech begitu efisien. Mereka menemukan bug dan memperbaikinya dalam waktu singkat. Keenar, yang kini menjabat sebagai CEO dari Vinnova yang masih dalam pengembangan, memimpin tim dengan tangan dingin namun adil. Semua orang menghormatinya. Ia bukan lagi Kinar yang pemalu. Ia adalah Keenar yang tegas, cerdas, dan berwibawa. "Kita akan meluncurkan versi beta dalam 2 minggu, kata Gilang dalam salah satu pertemuan. "Pastikan semuanya sempurna. Saya yakin ini akan meledak di pasaran." "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Gilang," jawab Keenar. "Panggil saya Gilang saja, Keenar." Gilang tersenyum hangat. "Kita sudah seperti keluarga, kan?" Kata keluarga itu membuat hati Keenar bergetar. Ia tidak pernah mengira akan menemukan keluarga baru di tempat yang asing. Ia memiliki Nanda, yang selalu ada untuknya, dan kini ia memiliki Gilang, yang percaya padanya bahkan ketika ia sendiri meragukan dirinya. Gilang tidak pernah melihatnya sebagai mantan istri yang dicampakkan. Gilang melihatnya sebagai Keenar, seorang perempuan cerdas dengan ide brilian yang pantas untuk dihargai. Beberapa hari sebelum peluncuran, Keenar dan Gilang melakukan tinjauan terakhir. Mereka duduk di ruangan konferensi, memutar-mutar aplikasi di ponsel mereka. "Kamu tahu, Keenar," Gilang tiba-tiba berkata, "saya rasa kita harus merayakan ini. Setelah peluncuran, bagaimana kalau kita makan malam? Hanya kita berdua." Tawaran itu membuat pipi Keenar sedikit merona. "Tentu, Gilang. Saya senang sekali." Keenar menyadari, ia tidak hanya mendapatkan kesuksesan dari kerja kerasnya. Ia juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan, pertemanan, dan mungkin benih-benih cinta yang baru. Sebuah cinta yang tulus dan tidak menuntut. Sebuah cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan kekaguman. Ia melirik ke jendela. Di luar, langit Jakarta yang sering ia lihat dari jendela kantor, tampak begitu jauh. Ia tidak lagi melihat bayangan Triasa di sana. Ia hanya melihat masa depan yang cerah, yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Vinnova bukan hanya sebuah aplikasi. Itu adalah simbol kebangkitan. Itu adalah bukti bahwa sampah yang tidak berguna bisa menjadi wanita yang paling berharga. Dan itu adalah awal dari balas dendam yang akan mengguncang dunia Triasa. Peluncuran Vinnova versi beta adalah sebuah ledakan kecil di jagat digital. Dalam hitungan minggu, jumlah pengguna melonjak drastis, melebihi target yang telah ditetapkan. Ulasan dari pengguna sangat positif. Mereka memuji antarmuka yang ramah, fitur yang lengkap, dan kemudahan dalam mengelola keuangan. Nama Keenar Anindita mulai dikenal di mana-mana. Majalah bisnis, podcast teknologi, dan media daring berlomba-lomba mengundangnya untuk wawancara. Keenar, dengan pembawaan yang tenang dan berwibawa, menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Ia tidak pernah mengumbar kisah sedihnya. Ia hanya berbicara tentang visi dan misinya untuk memberdayakan masyarakat melalui literasi finansial. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan, yang melihatnya sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan. Ia bukan lagi Kinar yang dicampakkan, melainkan Keenar, wanita berpengaruh yang dihormati. Semua kesuksesan ini terasa seperti mimpi, tetapi Keenar tahu ini adalah hasil kerja kerasnya. Ia masih bekerja keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak pernah puas. Ia selalu mencari cara untuk menyempurnakan Vinnova, menambahkan fitur-fitur baru, dan membuat aplikasi itu lebih baik lagi.
Gilang adalah satu-satunya orang yang selalu menemaninya di setiap langkah. Hubungan mereka pun semakin dekat. Di luar jam kerja, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka makan malam di restoran sederhana, berjalan-jalan di taman kota, atau hanya duduk berjam-jam di kafe sambil menikmati secangkir kopi. Gilang tidak pernah memaksakan perasaannya. Ia hanya menunjukkan perhatiannya secara tulus, yang membuat hati Keenar perlahan-lahan luluh. Suatu malam, setelah seharian bekerja, mereka duduk di sebuah kafe. Hujan rintik-rintik mulai turun. Keenar menatap rintik hujan di kaca jendela. Kenangan malam itu kembali berkelebat di benaknya. Wajah Triasa, mobil yang meninggalkannya, dan rasa dingin yang menusuk. Gilang menyadari perubahan raut wajah Keenar. Ia tidak bertanya, hanya meletakkan tangannya di atas tangan Keenar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Keenar mengangguk, mencoba tersenyum. "Aku baik-baik saja. Hanya teringat sesuatu." "Gilang, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu." Kenapa kamu sangat percaya padaku?" tanya Keenar. "Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak punya latar belakang pendidikan formal di bidang ini." Gilang tersenyum hangat. "Keenar, kamu tidak sadar, ya? Kamu punya sesuatu yang lebih berharga daripada gelar atau pengalaman. Kamu punya ketangguhan. Kamu jatuh, tapi kamu tidak hancur. Kamu bangkit, dan kamu membangun segalanya dari nol. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Saya melihat itu di matamu sejak pertama kali kita bertemu. Saya tidak menginvestasikan uang saya pada sebuah ide, Keenar. Saya menginvestasikan uang saya pada dirimu. Pada potensi yang kamu miliki." Kata-kata Gilang menenangkan hati Keenar. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti ini. Triasa hanya melihatnya sebagai sebuah aset, sebuah properti yang bisa ia gunakan dan buang sesuka hati. Gilang melihatnya sebagai manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. "Terima kasih, Gilang," bisik Keenar, matanya berkaca-kaca. Kamu sangat baik." Gilang menggelengkan kepala. "Saya tidak baik, Keenar. Saya hanya melihat apa adanya. Dan saya rasa, kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Keenar merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Perasaannya pada Gilang tumbuh setiap hari. Ia bukan lagi cinta yang menggebu-gebu seperti yang ia rasakan pada Triasa dulu, melainkan cinta yang tenang, tulus, dan penuh rasa hormat. Ia menemukan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di depan Gilang. Di sisi lain kota, di sebuah kantor yang kini terasa dingin dan kosong, Triasa sedang menatap layar monitornya dengan wajah frustrasi. Grafik perusahaan yang terus menurun, laporan keuangan yang memerah, dan telepon dari bank yang tak henti-hentinya membuat kepalanya pening. Ia telah melakukan segala cara, dari mengambil pinjaman, menjual aset, hingga meminta bantuan keluarga Andini. Tetapi semua itu tidak cukup. Bisnisnya seperti kapal yang bocor, perlahan-lahan tenggelam. "Triasa, kamu yakin kita tidak bisa menjual beberapa aset untuk menutupi hutang?" tanya Andini yang kini sudah menjadi istrinya, dengan suara yang terdengar khawatir. "Kita sudah menjual semuanya. Apalagi yang mau kamu jual? Rumah? Mobil?" Triasa membentak. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan begitu manis, kini terasa hambar. Andini yang ia harapkan bisa memberinya keturunan, juga belum kunjung hamil. "Kamu pikir aku tidak ingin punya anak? Aku sudah mencoba, Triasa. Tapi, sepertinya memang sulit," kata Andini. Suaranya kini dipenuhi kekecewaan. Triasa hanya diam. Ia merasa seperti pecundang. Ia telah membuang Kinar, yang ia anggap tidak berguna. Dan kini ia menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Ia melihat berita di ponselnya, sebuah artikel tentang Vinova. Matanya membelalak saat ia melihat foto CEO-nya. Rambut panjangnya yang terurai, senyumnya yang tipis, tatapan matanya yang tajam, tidak salah lagi. Itu Kinar. "Tidak mungkin," gumamnya. "Kinar." Ia mengklik artikel itu, membaca nama Keenar Anindita. Triasa tidak percaya. Wanita yang ia buang di pinggir jalan itu, yang ia sebut sampah, kini menjadi CEO dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Jantungnya berdebar kencang.
Bukan karena cinta, melainkan karena rasa malu dan iri yang menusuk. Ada apa, Triasa? Tanya Andini. Lihat ini. Triasa menunjukkan ponselnya. Finnova. Ini aplikasi yang lagi viral. CEO-nya, itu Kinar. Andini. Mantan istriku. Andini terkejut. Tidak mungkin. Dia kan mandul. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa dia? Aku juga tidak tahu. Triasa mengusap wajahnya dengan frustrasi. Dia terlihat sangat berbeda. Lebih kuat. Lebih sukses. Triasa merasa tertekan. Ia telah menukar Kinar yang tulus dengan Andini yang hanya mencintai hartanya. Ia telah membuang cinta sejati demi sebuah kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dan kini, takdir seolah-olah menertawakannya. Kinar yang dulu ia buang, kini hidup dengan penuh kemewahan. Sementara ia, yang dulu hidup bergelimang harta, kini diambang kebangkrutan. Kita harus melakukan sesuatu, Triasa, kata Andini. Kita harus mencari cara untuk menghancurkannya. Dia tidak boleh lebih sukses dari kita. Triasa tidak menjawab. Ia hanya menatap foto keenar di layar ponselnya. Wajah yang dulu penuh cinta kini dipenuhi ketenangan yang dingin. Ia merasa seperti seorang pecundang yang ditertawakan oleh takdir. Sementara itu, di kantor Finnova, Keenar sedang berdiskusi dengan Gilang. Gilang, aku akan menjadi pembicara utama di acara Global Tech Summit bulan depan, kata Keenar, suaranya bersemangat. Itu berita bagus, seru Gilang. Aku sudah bilang kamu pantas untuk itu. Semua orang ingin mendengar ceritamu. Aku ingin kamu menemaniku, pinta Keenar, menatap Gilang dengan mata yang tulus. Kamu sudah ada di sisiku sejak awal. Aku ingin kamu ada di sana, di sampingku, saat aku menunjukkan pada dunia siapa aku sebenarnya. Gilang tersenyum, hatinya menghangat. Tentu, Keenar. Selalu. Ia tidak tahu bahwa acara Global Tech Summit itu akan menjadi panggung di mana takdir akan mempertemukan mereka kembali. Sebuah panggung di mana Kinar akan menuntaskan balas dendamnya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara yang paling elegan, yang akan membuat Triasa jatuh terduduk. Babak baru dari drama ini akan segera dimulai. Langit Jakarta malam itu bertabur bintang, sebuah pemandangan langka yang hanya bisa dinikmati dari lantai teratas gedung pencakar langit. Di sebuah restoran mewah dengan pemandangan gemerlap lampu kota, Keenar dan Gilang sedang makan malam. Suasana terasa begitu akrab, seolah-olah mereka sudah mengenal satu sama lain seumur hidup. Jauh dari suasana formal kantor, Gilang kini adalah sosok yang santai, penuh humor, dan perhatian. Ia menceritakan masa kecilnya, hobinya, dan impian-impiannya di luar dunia bisnis. Keenar, dengan hati terbuka, mendengarkan setiap ceritanya. Kamu tahu, Keenar, ujar Gilang sambil menyesap minumannya. Saya tidak pernah merasa senyaman ini dengan siapapun. Kamu berbeda. Keenar tersenyum tipis. Berbeda bagaimana? Kamu tidak terobsesi dengan uang atau status, jelas Gilang. Kamu punya tujuan yang lebih besar. Kamu membangun Finnova bukan hanya untuk kaya, tapi untuk membantu orang. Itu sangat langka. Kamu punya hati yang tulus, meskipun di matamu saya sering melihat ada badai yang tersembunyi. Kata-kata Gilang membuat Keenar merasa begitu dipahami. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia bisa menjadi dirinya sendiri di depan Gilang. Gilang tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalunya, tetapi ia selalu bisa membaca emosi yang terpancar dari mata Keenar. Ia tahu ada kisah sedih di balik ketangguhan Keenar. Tetapi ia memilih untuk menunggu hingga Keenar sendiri yang siap bercerita. Kamu juga berbeda, balas Keenar. Aku pikir semua orang sukses itu sombong dan egois. Tapi kamu sangat rendah hati. Kamu membuatku merasa berharga, bahkan sebelum aku punya apa-apa. Itu karena kamu memang berharga, Keenar. Gilang menatapnya dalam-dalam. Jauh sebelum Finnova sukses. Jauh sebelum dunia mengenal namamu, kamu sudah berharga. Hati Keenar berdesir. Kata-kata itu begitu tulus, begitu menenangkan. Jauh berbeda dengan Triasa, yang hanya melihatnya sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuannya.
Triasa hanya menghargainya saat ia memenuhi kebutuhannya, bukan karena dirinya sendiri. Malam itu, mereka berjalan-jalan di sepanjang taman kota. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa romantis. Gilang tidak melepaskan pandangannya dari Keenar. Ia melihat bagaimana Keenar tertawa saat ia menceritakan lelucon, bagaimana matanya berbinar saat ia berbicara tentang impiannya, dan bagaimana wajahnya merona saat ia memujinya. Gilang tahu, ia telah jatuh cinta. Bukan pada Keenar sang CEO sukses, melainkan pada Keenar, wanita yang memiliki hati sekuat baja namun selembut kapas. Ia meraih tangan Keenar, menggenggamnya erat. Keenar tidak menolak. Ia merasa nyaman dan aman. Tangan Gilang terasa hangat, berbeda dengan Triasa yang selalu dingin. Keenar, ujar Gilang, suaranya pelan dan serius. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi saya harus mengatakannya. Saya sudah jatuh cinta padamu. Keenar tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah semua luka yang ia rasakan, ia tidak yakin apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gilang, bisik Keenar. Aku masih punya banyak luka dari masa laluku. Aku tidak yakin apakah aku siap untuk. Tidak apa-apa, potong Gilang lembut. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin ada di sampingmu, di setiap langkahmu. Saya akan menunggu, sampai kamu siap. Sampai kamu bisa melihat saya bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi sebagai orang yang mencintaimu. Malam itu, mereka tidak membicarakan hal itu lagi. Mereka hanya melanjutkan jalan, tangan mereka masih saling menggenggam, di bawah cahaya bulan yang remang-remang. Keenar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak sendirian lagi. Ada Gilang, seseorang yang tulus mencintainya, yang bersedia menemaninya, dan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Sementara itu, Triasa sedang berada di ambang kehancuran. Saham perusahaannya terus merosot. Berita-berita buruk tak henti-hentinya muncul. Para investor menarik modal mereka, dan bank mulai menagih hutang yang menumpuk. Triasa mencoba menelepon Andini, meminta bantuannya, tetapi teleponnya tak kunjung diangkat. Andini, yang menikahi Triasa karena kekayaannya, kini menghilang. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama Triasa. Halo, Andini. Triasa berbisik ke ponselnya, suaranya putus asa. Kamu di mana? Aku butuh bantuanmu. Di seberang telepon, suara Andini terdengar dingin. Aku di mana? Aku sedang menyelamatkan diriku. Aku tidak bisa menemanimu bangkrut, Triasa. Aku sudah terlalu lelah hidup denganmu. Kamu tidak berguna. Kata, tidak berguna, itu bagai belati yang menusuk Triasa. Ia teringat kata-kata yang ia ucapkan kepada Kinar di malam hujan itu. Dulu, ia adalah raja yang merasa berhak menghakimi. Sekarang, ia adalah pecundang yang dihina. Aku akan berusaha. Andini, mohon Triasa. Aku akan bangkit. Aku akan mendapatkan semuanya kembali. Aku tidak percaya padamu, jawab Andini. Selamat tinggal, Triasa. Sambungan telepon terputus. Triasa melempar ponselnya ke lantai. Ia kini sendirian. Perusahaan yang ia banggakan diambang kebangkrutan. Istri yang ia nikahi karena dianggap sempurna, meninggalkannya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia teringat Kinar. Kinar, yang selalu setia menemaninya, yang selalu mendukungnya, yang tidak pernah meninggalkannya. Kinar, yang ia sebut sampah, kini menjadi seorang CEO yang sukses, sementara ia, yang dulu menganggap dirinya pahlawan, kini menjadi pecundang yang terbuang. Penyesalan itu datang menghantamnya. Ia menunduk, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia menyesal telah membuang Kinar, menyesal telah menyia-nyiakan cinta yang tulus. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kinar kembali. Tapi ia juga tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari Kinar, meminta maaf, dan entah bagaimana, memulihkan kehormatannya. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan pertemuan mereka, dan pertemuan itu akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar bagi Triasa.
Di sisi lain kota, Keenar sedang memandangi Gilang yang sedang fokus mengemudi. Ia tahu, Gilang adalah sosok yang berbeda. Gilang tidak hanya melihat kesuksesannya. Gilang melihat jiwanya. Ia tidak tahu apakah ia sudah siap untuk jatuh cinta lagi, tetapi ia tahu bahwa ia ingin memberikan kesempatan pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia menelepon Nanda. "Endea, aku ingin memberitahumu sesuatu." "Apa, Nar? Jangan bilang kamu sudah punya pacar." Nanda tertawa. "Belum, tapi aku rasa aku menyukai Gilang. Dia pria yang baik. Sangat baik." Nanda terdiam sejenak, lalu ia tersenyum. "Syukurlah, Keenar. Aku senang mendengarnya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan aku yakin, Gilang adalah orang yang tepat untukmu. Dia tidak pernah membuangmu, bukan? Dia justru datang untuk membantumu bangkit. Itu yang paling penting." Perkataan Nanda bagai penegasan. Keenar tersenyum. Ia telah menutup babak lama dalam hidupnya. Dan babak baru ini, ia akan menjalaninya dengan hati yang lebih ringan. Babak baru ini tidak lagi tentang balas dendam, tetapi tentang menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang tulus. Tentu saja, ia harus tetap menyelesaikan balas dendamnya. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak sendirian. Ada Gilang yang akan selalu berada di sisinya. Suara riuh hadirin mengisi aula Global Tech Summit yang megah. Aroma kopi dan antusiasme membumbung tinggi, menciptakan atmosfer yang penuh dengan inovasi dan inspirasi. Di barisan paling depan, Keenar, dengan gaun formal berwarna gelap yang elegan, duduk tenang di samping Gilang. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena ia tahu, sebentar lagi, ia akan naik ke panggung. Panggung itu bukan hanya untuk mempresentasikan visi Vinova, tetapi juga panggung untuk membalaskan dendamnya. Gilang menggenggam tangan Keenar erat, seolah menyalurkan kekuatannya. "Kamu siap?" bisiknya. Keenar mengangguk, sorot matanya yang tajam memancarkan tekad yang membara. "Lebih dari siap." Di barisan belakang, duduk Triasa. Wajahnya yang dulu berseri-seri, kini dipenuhi bayangan kekhawatiran. Matanya cekung, rambutnya sedikit acak-acakan, dan jas yang ia kenakan terlihat kusut. Ia datang ke acara ini bukan sebagai pembicara, melainkan sebagai seorang yang putus asa, mencari investor yang mungkin masih mau menyelamatkan perusahaannya yang berada di ambang kehancuran. Ia mendengar tentang Vinova, aplikasi yang kini mendominasi pasar, dan berharap bisa menemukan cara untuk mendekati CEO-nya. Triasa tidak tahu siapa CEO itu. Ia hanya tahu nama Keenar Anindita yang viral di media, dan ia berharap bisa bertemu dengannya. Dan sekarang, mari kita sambut pembicara utama kita, seorang visioner muda yang berhasil mengguncang industri finansial dengan inovasinya, CEO dan founder Vinova, Keenar Anindita. Lampu sorot menyorot ke panggung. Terdengar tepuk tangan meriah. Keenar bangkit dari kursinya, melangkah dengan anggun ke atas panggung. Ia berdiri di podium, menatap ribuan pasang mata yang menunggunya berbicara. Ia tidak lagi menjadi Kinar yang pemalu. Ia adalah Keenar, wanita yang memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan. Di barisan belakang, Triasa tercengang. Tangannya yang menggenggam ponsel gemetar. Ia tidak bisa bernapas. Ia mengenali sosok itu. Garis rahang yang tegas, mata yang dulu penuh cinta kini memancarkan api, dan senyum tipis yang dulu ia anggap biasa kini terasa seperti pedang yang menusuknya. "Tidak mungkin," bisiknya. Itu Kinar." Wajahnya memucat. Matanya membelalak tak percaya. Bagaimana bisa wanita yang ia buang di pinggir jalan itu, yang ia sebut sampah, kini menjadi pusat perhatian di sebuah panggung yang disaksikan oleh orang-orang paling berpengaruh di dunia teknologi? Andini, yang juga ikut di acara itu, menatapnya dengan pandangan kosong. Ia pun terkejut. Keenar memulai presentasinya. Suaranya tenang dan jelas. Ia berbicara tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia bangkit dari nol, tentang Vinova yang lahir dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan anak panah yang menusuk Triasa. "Saya percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua," kata Keenar, suaranya kini terdengar lebih kuat. "Kesempatan untuk membuktikan diri mereka.
Kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan. Beberapa orang mungkin akan meremehkan Anda, menjatuhkan Anda, dan mengatakan bahwa Anda tidak berguna. Tapi percayalah, mereka adalah orang-orang yang paling butuh pembuktian. Dan cara terbaik untuk membalas dendam bukanlah dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membangun diri sendiri. Hingga Anda bisa berdiri di atas panggung yang sama dengan mereka, dan melihat mereka tercengang. Gilang, yang melihat Triasa dari jauh, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Triasa menatap ke Enar dengan tatapan yang penuh penyesalan, malu, dan juga rasa cemas. Gilang mulai curiga. Ada hubungan apa antara Triasa dan Enar? Setelah presentasinya selesai, tepuk tangan riuh kembali menggema. Enar turun dari panggung, kembali ke kursinya. Triasa, dengan langkah gontai, berjalan ke arah Enar. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus berbicara dengan Kinar. Ia harus meminta maaf. Kinar, panggilnya. Suaranya tercekat. Enar menoleh, matanya menatap Triasa tanpa ekspresi. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya ada kekosongan yang dingin. Aku tidak menyangka kau Enar. Triasa tergagap. Enar tersenyum tipis. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku bukan Kinar. Aku Enar. Gilang, yang berdiri di samping Enar, melirik Triasa. Maaf, Anda siapa? Tanyanya dengan nada datar namun penuh otoritas. Saya Triasa. Jawab Triasa. Saya, kenalan lama Enar. Kenalan lama. Enar tertawa sinis. Gilang, kenalkan, dia mantan suamiku. Pria yang membuangku di pinggir jalan saat hujan deras. Setelah ia divonis, setelah aku divonis mandul. Gilang menatap Triasa dengan tatapan tajam. Triasa menundukkan kepalanya, tidak bisa menatap mata Gilang. Aku minta maaf, Kinar, bisik Triasa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menyesal. Perusahaanku sedang diambang kehancuran. Aku butuh bantuanmu. Kata-kata itu membuat Enar muak. Kau datang padaku karena butuh bantuan? Setelah apa yang kau lakukan? Setelah kau membuangku seperti sampah? Kau benar-benar tidak tahu malu, Triasa. Gilang menepuk pundak Enar. Enar, kita harus pergi. Tunggu. Triasa memohon. Kinar, kumohon, aku tahu aku salah. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin meminta maaf. Enar tidak peduli lagi. Ia sudah tidak punya waktu untuk mendengarkan kebohongan Triasa. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah membuktikan dirinya. Ia telah menunjukkan pada Triasa bahwa ia bukanlah sampah yang tidak berguna. Triasa merasa putus asa. Ia tidak bisa membiarkan Kinar pergi. Ia meraih tangan Kinar, tetapi Kinar menariknya dengan cepat. Jangan pernah sentuh aku lagi, kata Enar dengan suara yang dingin dan menusuk. Kau tidak punya hak. Triasa terpana. Ia tidak mengenali wanita di depannya. Wanita ini, yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati, kini melihatnya seperti orang asing. Rasa penyesalan itu menelannya, membuatnya merasa seperti orang yang paling bodoh di dunia. Ia telah kehilangan segalanya. Cintanya, hartanya, dan harga dirinya. Dan ia tahu, Kinarlah yang akan menuntaskan semuanya. Ia melihat Enar dan Gilang berjalan menjauh, bergandengan tangan, meninggalkan dirinya yang berdiri sendirian, hancur, di tengah keramaian. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang manis, melainkan pertemuan yang menghancurkan. Dan ini baru permulaan dari kehancuran Triasa. Malam itu, setelah kembali dari acara Global Tech Summit, Enar merasa campur aduk. Ia tidak menyangka akan bertemu Triasa secepat itu, dan di tempat seperti itu. Pertemuan itu seharusnya memberikan kepuasan, tetapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Melihat Triasa yang hancur, ia menyadari bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukanlah tentang melihat penderitaan orang lain, melainkan tentang kebahagiaan yang ia temukan. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Enar mengajak Gilang ke sebuah restoran yang sepi. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan segalanya pada Gilang, tentang alasan di balik rasa sakitnya yang begitu dalam.
Gilang, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu, ujar Keenar, suaranya pelan dan serius. Gilang menggenggam tangan Keenar. Aku siap mendengarkan, Keenar. Ceritakanlah, semuanya. Keenar menarik napas dalam-dalam. Namaku Kinar. Bukan Keenar. Nama itu, aku ciptakan setelah aku dibuang oleh Triasa. Aku dibuang karena aku divonis mandul. Triasa sangat ingin punya anak. Keluarganya juga begitu. Mereka ingin punya pewaris. Ketika dokter bilang aku tidak bisa punya keturunan, Triasa, dia berubah. Dia membuangku di pinggir jalan, di tengah hujan. Ia menikah dengan wanita lain, Andini, yang ia yakini bisa memberinya anak. Gilang mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang tenang tak menunjukkan keterkejutan, hanya empati yang mendalam. Aku mengerti. Jadi, itulah kenapa kamu begitu terdorong untuk sukses. Untuk membuktikan padanya bahwa kamu berharga. Lebih dari itu, Gilang, bisik Keenar. Ada satu kebenaran yang tidak pernah mereka ketahui. Aku tidak mandul. Gilang terkejut. Apa maksudmu? Keenar meletakkan sebuah map di atas meja. Isinya beberapa dokumen medis. Beberapa bulan setelah aku divonis, aku tidak bisa menerima begitu saja. Aku mengunjungi beberapa dokter spesialis kandungan lainnya, secara diam-diam. Aku menjalani serangkaian tes yang lebih mendalam. Hasilnya selalu sama. Aku sehat. Aku subur. Aku tidak punya masalah dengan sistem reproduksiku. Gilang menatap Keenar dengan tatapan tak percaya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku curiga, mengapa Triasa begitu yakin bahwa aku yang mandul? Lanjut Keenar. Aku tahu keluarga Triasa adalah orang-orang yang sangat terpandang. Mereka bisa menutupi apa saja. Aku menyewa seorang detektif swasta. Aku memintanya untuk mengumpulkan semua informasi tentang Triasa, termasuk rekam medisnya. Dan Keenar menghela napas, matanya berkaca-kaca. Dan hasilnya mengejutkan. Triasa juga pernah menjalani serangkaian tes medis saat ia masih kuliah. Diagnosanya, azoospermia. Gilang membelalakan matanya. Azoospermia? Itu artinya dia yang mandul, bukan kamu. Ya, itu artinya Triasa tidak bisa memiliki keturunan. Kelainan genetik ini sudah ada padanya sejak lama, kata Keenar, suaranya tercekat. Keluarganya tahu. Mereka menyembunyikan ini. Mereka menutupi fakta ini dengan rapi. Dan mereka menyalahkan aku, agar Triasa bisa menceraikanku dan menikah dengan Andini, wanita pilihan mereka, dengan alasan yang masuk akal di mata publik. Gilang meraih tangan Keenar, menggenggamnya erat. Ia merasa marah. Marah atas semua kebohongan yang telah Triasa dan keluarganya ciptakan. Marah atas semua penderitaan yang harus Keenar alami. Dia menyalahkanku, Gilang. Dia membuangku, menghancurkan hatiku, dan mempermalukanku, padahal dia yang seharusnya malu. Dia yang tidak bisa memberiku keturunan. Dia yang mandul. Bukan aku, bisik Keenar, air matanya tumpah. Dan dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu kalau aku tahu kebenarannya. Dia mengira aku bodoh. Gilang memeluk Keenar, membiarkannya menangis di pelukannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya ingin Keenar tahu bahwa ia ada di sana untuknya. Lalu, apa rencanamu sekarang? Tanya Gilang setelah Keenar merasa lebih tenang. Aku akan menuntaskan balas dendamku, Gilang. Tapi bukan lagi karena sakit hati. Aku akan menuntaskan ini karena keadilan. Dia harus tahu bahwa semua kebohongan yang ia ciptakan akan menjadi bumerang yang menghancurkannya sendiri. Jawab Keenar dengan mata yang penuh tekad. Keesokan harinya, Triasa sedang duduk di kantornya yang terasa dingin. Ruangan itu dulunya adalah simbol kejayaannya. Kini terasa seperti penjara. Teleponnya berdering. Nama Andini muncul di layar. Triasa berharap Andini akan kembali padanya. Tetapi ia salah. Triasa, aku sudah tahu semuanya, kata Andini, suaranya terdengar dingin. Apa maksudmu? Tanya Triasa, jantungnya berdebar kencang. Aku tahu kamu tidak bisa punya anak. Kamu menyembunyikan ini dariku. Kamu bilang aku tidak bisa hamil.
Tapi ternyata, kamu yang mandul, teriak Andini. Kamu menipuku, Triasa. Kamu hanya butuh aku untuk alasan menceraikan Kinar, kan? Kamu hanya ingin mempermainkanku. Tidak. Andini, dengarkan aku, Triasa memohon. Tidak ada yang perlu didengarkan. Aku sudah muak. Aku akan menggugat cerai kamu. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Sambungan telepon terputus. Triasa menjatuhkan ponselnya. Ia tidak percaya. Bagaimana Andini bisa tahu? Siapa yang membocorkan rahasianya? Ia tidak tahu bahwa di balik layar, Keenar sedang mengendalikan semua. Tiba-tiba, seorang staf masuk ke ruangannya. Pak Triasa, ada tamu. Dia bilang dia mau bertemu dengan Anda. Triasa menghela napas. Suruh dia masuk. Pintu terbuka. Di ambang pintu, berdiri Keenar. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, tampak begitu berwibawa. Di belakangnya, berdiri seorang pengacara yang memegang sebuah map. Triasa terpana. Kinar. Namaku Keenar. Koreksi Keenar. Suaranya dingin dan tegas. Ia melangkah masuk, duduk di kursi di depan meja Triasa. Aku datang untuk menuntaskan urusan kita. Triasa melihat map yang dibawa pengacara itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ngeri. Kau tahu, Triasa, Keenar memulai percakapan. Kau pikir kau bisa menghancurkanku. Kau pikir kau bisa lolos dengan semua kebohonganmu. Tapi kau salah. Aku bukan lagi wanita bodoh yang kau kenal. Kinar, aku benar-benar minta maaf. Triasa memohon. Air matanya mulai mengalir. Aku tahu aku salah. Aku butuh bantuanmu. Perusahaanku diambang kebangkrutan. Keenar tersenyum sinis. Kau masih belum mengerti, ya? Ia mengambil map dari tangan pengacara itu, membukanya, dan menyodorkannya pada Triasa. Ini, aku punya semua bukti. Bukti bahwa kau tidak bisa punya anak. Bahwa kau menyembunyikan ini dari semua orang. Termasuk dari Andini. Triasa terdiam. Ia melihat dokumen-dokumen itu, matanya membelalak tak percaya. Ia tidak tahu bagaimana Kinar bisa mendapatkan semua itu. Ini tidak mungkin. Bisik Triasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Triasa, potong Keenar. Kau pikir kau bisa menutupi semuanya? Kau salah. Kau menciptakan kebohongan, dan sekarang kebohongan itu akan kembali menghantuimu. Triasa menatap Keenar, matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu, babak terakhir dari sandiwara ini akan segera dimulai. Dan di babak ini, ia tidak lagi menjadi pemeran utama, melainkan seorang pecundang. Ia tidak tahu bahwa kehancurannya akan datang dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan, dan Keenar, wanita yang ia buang, akan menjadi dalang di baliknya. Ruangan kantor Triasa terasa semakin dingin dan sesak. Triasa menatap dokumen-dokumen medis yang Keenar sodorkan, matanya membelalak tak percaya. Tangannya gemetar saat ia membaca kata demi kata. Nama dokternya, tanggal pemeriksaan, dan yang paling mematikan, diagnosis azoospermia yang tertulis dengan jelas. Itu adalah rekam medisnya sendiri. Rekam medis yang ia dan keluarganya tutupi dengan sangat rapi, kini terbongkar di hadapannya. Ini tidak mungkin, bisik Triasa, suaranya parau. Dari mana kau mendapatkan ini? Keenar menyeringai tipis. Kau pikir aku bodoh, Triasa? Aku dibuang karena kau dan keluargamu menyalahkanku atas sesuatu yang bahkan tidak pernah ada padaku. Aku tidak bisa menerima itu. Aku menyewa detektif. Aku menggali semua kebohongan yang kalian ciptakan. Dan, lihat, kebenaran itu selalu punya caranya sendiri untuk keluar. Triasa merasa seperti dihantam badai. Ia memegangi kepalanya, otaknya berputar-putar. Selama ini, ia hidup dalam sebuah kebohongan yang ia yakini sendiri. Ia membuang Kinar, wanita yang tulus mencintainya, karena kebohongan yang diciptakan keluarganya. Semua amarah dan rasa frustrasinya selama ini, semua hinaan yang ia lontarkan, ternyata diarahkan pada orang yang salah. Kau tahu, Triasa, Keenar melanjutkan, suaranya tenang, tetapi setiap katanya bagaikan palu yang memukul Triasa.
Aku divonis mandul. Tapi kau divonis tidak bisa memiliki anak. Ada bedanya. Dokterku bilang, ada kemungkinan aku bisa hamil dengan terapi. Tapi kau tidak bisa. Dan keluargamu, mereka tahu ini. Triasa mengangkat kepalanya, matanya menatap Keenar dengan tatapan penuh penyesalan. Keluargaku, mereka bilang mereka akan mencarikan jalan keluar. Mereka bilang, mereka akan mencarikan istri yang bisa memberiku keturunan. Dan kau percaya? Keenar tertawa dingin. Kau begitu buta. Mereka hanya memanipulasimu. Kau adalah boneka. Mereka ingin kau menikah dengan Andini, karena Andini dari keluarga yang setara dengan mereka. Mereka tidak peduli dengan cintamu padaku. Mereka hanya peduli dengan status. Dan mereka menjadikanku kambing hitam. Wajah Triasa memucat. Ia menunduk. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia telah menjadi korban dari kebohongan keluarganya sendiri, tetapi ia juga adalah pelaku yang menyakiti Kinar. Ia sadar, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Lalu, Andini? Tanya Triasa, suaranya bergetar. Apakah kau yang memberitahunya? Tentu saja, jawab Keenar santai. Tentu saja, jawab Keenar santai. Aku tidak ingin ada lagi korban kebohonganmu, Triasa. Andini pantas tahu. Dia pantas tahu bahwa pria yang ia cintai adalah seorang penipu. Triasa merasa dunia menertawakannya. Ia telah membuang 2 wanita. 2 kali ia menghancurkan hidup orang lain karena kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia membuang Kinar, yang selalu setia di sisinya, hanya karena ia termakan kebohongan. Kinar, aku benar-benar minta maaf, bisik Triasa. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tahu ini tidak akan cukup. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah membuangmu. Aku menyesal telah mengatakan hal-hal kejam itu padamu. Aku menyesal telah menghancurkanmu. Keenar tidak membalas. Ia hanya menatap Triasa dengan dingin. Ia sudah tidak merasakan amarah. Ia hanya merasa kosong. Permintaan maafmu tidak akan mengubah apa-apa, Triasa, kata Keenar, suaranya bagai es. Kau membuangku di pinggir jalan saat hujan deras, kan? Kau meninggalkan aku basah kuyup, hancur, dan sendirian. Kau pikir itu bisa dihapus dengan permintaan maaf? Triasa tidak bisa menjawab. Ia tahu, permintaan maafnya tidak ada artinya. Ia telah menanam benih kehancuran, dan kini ia harus menuai badai. Aku punya satu hal lagi untukmu, kata Keenar. Ia memberi isyarat pada pengacaranya. Pengacara itu meletakkan sebuah map lain di atas meja. Ini adalah rencana akuisisi. Mata Triasa membelalak. Akuisisi? Apa maksudmu? Perusahaanmu. Aku akan mengambilnya alih. Dengan semua hutang, dengan semua kerugian, jelas Keenar. Innotech Solutions, bersama dengan Vinova, akan mengakuisisi perusahaanmu. Kau akan tetap bekerja di sini. Tapi kau tidak lagi menjadi bos. Kau akan menjadi bawahanku. Triasa terpaku. Ini adalah balasan yang paling kejam. Ia akan kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Ia akan bekerja di bawah kendali wanita yang ia buang. Ia akan menjadi saksi bagaimana mantan istrinya yang ia hina, kini menjadi wanita yang paling berkuasa di industri ini. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, bisik Triasa. Aku bisa. Aku sudah punya semua bukti, dan aku punya semua uang, jawab Keenar, nada suaranya penuh otoritas. Lagi pula, kau yang memulainya, Triasa. Kau menanam benih dendam, dan sekarang kau akan melihat bagaimana dendam itu berbuah. Tapi, Kinar, Triasa memohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku bisa menjadi investor. Aku akan membayar semua hutangku. Kau pikir aku butuh uangmu? Uang dari perusahaan yang diambang kehancuran. Keenar tertawa sinis. Tidak, Triasa. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin keadilan. Keenar bangkit dari kursinya. Ia menatap Triasa untuk terakhir kalinya. Di matanya, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada kekosongan yang dingin,
Sebuah tanda bahwa ia sudah benar-benar melupakan Triasa. Aku akan memberitahu semua orang tentang kebohonganmu, kata Keenar. Aku akan mengadakan konferensi pers, dan aku akan membeberkan segalanya. Tentang kebohongan keluargamu, tentang azoospermia yang kau sembunyikan, dan tentang bagaimana kau menyalahkanku. Dunia harus tahu, Triasa. Dunia harus tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Triasa menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia kalah. Bukan karena ia tidak punya uang, melainkan karena ia tidak punya hati. Ia telah menyia-nyiakan cinta tulus dari seorang wanita, dan kini ia harus membayar semuanya. Dan satu hal lagi, Triasa, kata Keenar. Ia melangkah ke ambang pintu. Jangan pernah panggil aku Kinar lagi. Namaku Keenar. Dan kau bukan siapa-siapa bagiku. Pintu tertutup. Triasa kini sendirian di kantornya yang terasa seperti makam. Hancur, malu, dan putus asa. Ia tahu, kehancuran perusahaannya bukanlah hal yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah ia telah kehilangan Kinar. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Kinar kembali. Balas dendam Keenar telah dimulai, dan ini adalah babak yang paling menghancurkan bagi Triasa. 2 hari setelah pertemuan Keenar dan Triasa, berita mengejutkan muncul di berbagai media. Berita itu tidak lain adalah pengumuman konferensi pers besar yang akan diadakan oleh Innotech Solutions dan Finnova. Kabar ini menjadi sorotan utama, memicu spekulasi yang tak terhitung jumlahnya di kalangan pebisnis dan media. Triasa, yang diambang kebangkrutan, mendapati dirinya menjadi target sorotan. Ia tahu, ini semua adalah ulah Keenar. Ruang konferensi pers dipenuhi oleh jurnalis dari berbagai media. Kamera berkedip-kedip, mikrofon berjejer rapi di podium. Di depan, duduk Gilang Adiwangsa, dengan ekspresi tenang, dan di sampingnya, Keenar, dengan aura yang dingin dan berwibawa. Triasa, yang menonton siaran langsung dari kantornya yang sepi, merasakan jantungnya berdebar kencang. Andini, yang sudah pergi meninggalkannya, mungkin juga menontonnya dari suatu tempat. Selamat pagi, Gilang memulai, suaranya lantang dan jelas. Terima kasih telah hadir. Hari ini, kami, Innotech Solutions, ingin mengumumkan langkah strategis terbaru kami. Setelah melalui proses negosiasi, kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami akan mengakuisisi Triasa Group. Sontak, seluruh ruangan hening. Para jurnalis saling berbisik, kaget dengan pengumuman itu. Triasa Group, yang merupakan salah satu perusahaan ternama, kini diakuisisi oleh Finnova, startup yang baru saja muncul. Triasa merasa seolah-olah dunia menertawakannya. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap layar dengan pandangan kosong. Tentu saja, lanjut Gilang, ini adalah langkah yang mengejutkan. Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kami mengakuisisi sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial? Jawabannya ada pada rekan saya, Nona Keenar Anindita. Gilang memberi isyarat kepada Keenar. Keenar maju ke podium. Matanya menatap kamera dengan dingin, seolah-olah bisa menembus layar dan menatap Triasa langsung di matanya. Selamat pagi, Keenar memulai, suaranya tenang, tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya tahu, banyak dari Anda yang tahu siapa saya. Tapi tidak banyak dari Anda yang tahu kisah di balik saya. Kisah ini adalah tentang kebohongan, pengkhianatan, dan keadilan. Para jurnalis mulai mencatat, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Keenar. Triasa, yang menonton, merasakan dingin menusuk ke dalam tulangnya. Ia tahu, Keenar akan membeberkan segalanya. 5 tahun yang lalu, Keenar melanjutkan, saya adalah seorang istri yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Saya hidup dalam sebuah keluarga yang tampak sempurna. Sampai sebuah vonis dokter menghancurkan semuanya. Saya divonis mandul. Saya dicampakkan di pinggir jalan saat hujan deras. Dan saya disebut sampah yang tidak berguna. Ruangan konferensi hening. Beberapa jurnalis tampak terkejut, beberapa lagi tampak iba. Saya dihina, dipermalukan, dan ditinggalkan. Suami saya menikahi wanita lain, karena ia ingin punya anak, kata Keenar, suaranya bergetar. Namun, hari ini, saya ingin mengumumkan sebuah kebenaran.
Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh mantan suami saya. Kebenaran yang membuat saya dibuang. Saya tidak mandul. Kalimat itu bagai bom yang meledak di ruangan itu. Para jurnalis berbisik-bisik, tidak percaya. Triasa di kantornya, mencengkeram ponselnya erat. Setelah saya dibuang, lanjut Keenar, saya mencari tahu. Saya mengunjungi beberapa dokter. Dan saya menyewa detektif. Saya menemukan bahwa yang sebenarnya mandul, bukanlah saya. Melainkan, mantan suami saya. Ia memiliki kelainan genetik yang disebut azoospermia. Dan keluarganya menyembunyikan ini dari saya. Mereka menciptakan kebohongan, menyalahkanku, agar mereka bisa menyingkirkanku dan Triasa bisa menikahi wanita lain. Ruangan itu dipenuhi bisikan, kegemparan. Para jurnalis berlomba-lomba mencatat. Beberapa dari mereka mencoba mengajukan pertanyaan, tetapi Gilang memberi isyarat agar mereka diam. Triasa, dia membuang saya karena kebohongan yang keluarganya ciptakan, kata Keenar, suaranya kini kembali tenang dan dingin. Hari ini, saya telah mendapatkan semua bukti. Bukti medis yang membuktikan kebenaran. Saya ingin membalas dendam. Tapi, bukan dengan amarah. Saya ingin membalas dendam dengan keadilan. Ia melangkah mundur sedikit, membiarkan Gilang maju. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ujar Gilang. Innotech Solutions akan mengakuisisi Triasa Group. Akuisisi ini bukan hanya tentang bisnis. Ini juga tentang keadilan. Mulai hari ini, Triasa tidak lagi menjadi CEO. Ia akan bekerja di bawah kendali Nona Keenar Anindita. Ia akan menjadi bawahannya. Berita itu menyebar dengan cepat. Triasa Group yang dulu sangat terkenal, kini menjadi perusahaan yang dipimpin oleh wanita yang pernah dibuang Triasa sendiri. Triasa, yang dulu adalah sang raja, kini menjadi bawahan. Triasa jatuh terduduk di kursinya. Ponselnya terus berdering, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Reputasinya hancur. Ia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tetapi juga harga dirinya. Ia adalah seorang pria yang dihancurkan oleh kebohongannya sendiri. Kinar, bisiknya, air mata mengalir deras. Ia merasakan penyesalan yang mendalam. Ia telah kehilangan segalanya. Di kantor Vinova, Gilang dan Keenar sedang menonton siaran ulang konferensi pers itu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Gilang, suaranya lembut. Keenar tersenyum tipis. Lega. Bukan karena aku berhasil menghancurkannya, tapi karena aku berhasil mendapatkan keadilan. Gilang memeluk Keenar erat. Kamu pantas mendapatkan ini, Keenar. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Keenar membalas pelukan Gilang. Ia tahu, balas dendamnya kini telah sempurna. Bukan hanya karena ia berhasil menjatuhkan Triasa, tetapi juga karena ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berharga. Bahwa ia tidak perlu takut pada siapapun. Kita akan makan malam merayakan ini, kata Gilang. Keenar mengangguk. Tentu. Ia melirik keluar jendela. Langit tampak cerah. Badai telah berlalu, dan kini ia siap untuk menatap masa depan yang cerah, bersama dengan orang yang benar-benar mencintainya. Ia tidak lagi merasa kosong. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, karena ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran ini, dan ia telah menemukan cinta sejati. Ruangan kantor itu terasa dingin, sepi, dan asing. Triasa duduk di meja kerjanya. Sebuah meja yang dulunya adalah singgasananya, kini terasa seperti kursi pesakitan. Ia memandangi pemandangan kota dari balik jendela, pemandangan yang sama yang ia nikmati setiap pagi. Namun, hari ini, semuanya terasa berbeda. Langit Jakarta yang biasanya ia lihat dengan penuh ambisi, kini terasa abu-abu, seolah-olah ikut menertawakan kekalahannya. Sejak pengumuman akuisisi oleh Vinova, hidup Triasa berubah 180 derajat. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, tapi ia tidak punya keberanian untuk menjawabnya. Teman-teman dan rekan bisnisnya yang dulu memujinya, kini menjauhinya. Media sosialnya dipenuhi dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Triasa membaca setiap komentar itu, seolah-olah ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Pria mandul yang menyalahkan istrinya. Karma is real, bro. Dasar penipu. Buang istri,
ternyata yang mandul dia sendiri. Sombong sih. Giliran jatuh baru sadar diri. Rasain. Kata-kata itu bagai belati yang menusuknya, satu persatu. Ia tahu, semua ini adalah ulah Keenar. Konferensi pers itu, dengan pengumuman yang mengejutkan, telah menghancurkan reputasinya. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan, tetapi juga harga dirinya. Triasa Group, perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan darah, kini resmi menjadi bagian dari Vinova. Keuangannya, asetnya, dan bahkan karyawannya, kini berada di bawah kendali Keenar. Karyawan-karyawannya yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan pandangan iba, jijik, atau bahkan merendahkan. Mereka tahu, Triasa kini hanyalah seorang bawahan, seorang manajer yang tidak punya kekuatan. Suatu pagi, Triasa datang ke kantor. Ia melangkah ke ruangan yang dulunya adalah ruangannya. Meja, kursi, dan semua barang-barang pribadinya sudah tidak ada. Ruangan itu kini kosong, bersih, dan dingin. Seorang staf datang dan berkata dengan nada datar, "Pak Triasa, ruangan Anda sekarang di lantai 12. Ibu Keenar sudah menunggu." Jantung Triasa berdebar kencang. Ia menelan ludah, berjalan gontai ke lantai 12. Ruangan itu jauh lebih kecil, jauh lebih sederhana. Di dalamnya, Keenar sedang duduk di sebuah kursi, membelakanginya, menatap jendela. "Kau bisa duduk, Triasa," kata Keenar tanpa menoleh. Triasa duduk, gugup. "Kinar." "Namaku Keenar," potong Keenar, suaranya dingin. "Aku sudah bilang, jangan panggil aku Kinar. Aku tidak ingin masa laluku menghantuiku. Kau adalah bagian dari masa lalu yang ingin aku lupakan." Triasa terdiam. Ia melihat dokumen-dokumen di meja Keenar. Dokumen-dokumen itu adalah rencana restrukturisasi Triasa Group. Semuanya kini berada di bawah kendali Keenar. Kau sungguh tega melakukan ini padaku," bisik Triasa. Keenar menoleh, matanya menatap Triasa tanpa ekspresi. "Tega? Kau yang memulai ini, Triasa. Kau membuangku di pinggir jalan. Kau menghancurkan hatiku. Kau menjadikanku bahan tertawaan. Apa kau pikir itu tidak tega?" Triasa menunduk. Ia tidak bisa membantah. "Kau pikir aku datang padamu untuk meminta maaf?" tanya Keenar. "Kau salah. Aku datang untuk memastikan kau mendapatkan balasan yang pantas." Aku sudah membayar semuanya," kata Triasa, suaranya bergetar. "Aku sudah kehilangan semuanya. Andini meninggalkanku. Reputasiku hancur. Perusahaanku diambil alih. Apalagi yang kau mau dariku?" "Aku tidak ingin apa-apa darimu, Triasa," jawab Keenar dingin. "Aku hanya ingin kau bekerja di sini, di bawah kendaliku. Aku ingin kau menjadi saksi bagaimana sampah yang tidak berguna bisa menjadi orang yang paling berkuasa di industri ini. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Kau akan bekerja keras, membantuku membangun perusahaan yang akan membuatmu hancur." Triasa tidak bisa berkata-kata. Ini adalah siksaan yang paling kejam. Ia tidak bisa lari. Jika ia berhenti, ia akan kehilangan semua, bahkan harapan terakhirnya untuk bangkit. Ia harus bekerja sebagai bawahan Keenar. Kau benar-benar jahat," bisik Triasa. Keenar tertawa sinis. "Jahat? Kau hanya melihat kekejaman. Kau tidak melihat keadilan, Triasa. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin menghancurkanmu. Aku melakukan ini karena aku ingin membangun diriku sendiri. Kau yang membuatku menjadi seperti ini. Kau yang memberiku alasan untuk bangkit." Sejak hari itu, Triasa bekerja di bawah Keenar. Setiap pagi, ia datang ke kantor, dan ia harus melihat Keenar duduk di ruangan yang dulunya adalah ruangannya. Ia harus mendengarkan perintah-perintah Keenar, dan ia harus melaksanakan setiap tugas yang Keenar berikan. Ia merasa seperti robot, tanpa jiwa, tanpa semangat. Suatu hari, ia melihat Keenar sedang berdiskusi dengan Gilang. Gilang tertawa, Keenar tersenyum. Mereka terlihat begitu bahagia. Triasa merasakan hatinya sakit. Ia melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia melihat cinta yang tulus, yang seharusnya ia rasakan. Ia telah membuang permata demi sebutir pasir.
Kamu baik-baik saja? Tanya salah satu staf, namanya Rian, yang kini menjadi rekannya. Aku, baik-baik saja, jawab Triasa, berusaha tersenyum. Mbak Keenar memang luar biasa. Ya, kata Rian. Dia sangat tegas, tapi juga sangat adil. Dia memimpin dengan hati. Aku merasa beruntung bisa bekerja di bawahnya. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk Triasa. Ia tahu, Keenar berhasil mengambil hati semua orang. Ia berhasil menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak pernah Triasa bisa jadi. Malam itu, Triasa pulang ke apartemennya yang sepi. Tidak ada lagi Andini yang menunggunya. Tidak ada lagi Kinar yang tulus mencintainya. Ia sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong. Ia merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Ia mengambil album foto pernikahannya dengan Kinar. Ia membalik halaman-halamannya, melihat senyum Kinar yang tulus. Air matanya kembali mengalir. Ia menyesal. Ia menyesal telah membuang Kinar. Menyesal telah menukar cinta yang tulus dengan sebuah kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kinar, bisiknya pelan, di dalam apartemen yang sunyi. Maafkan aku. Ia tahu, kata-kata itu tidak akan mengubah apa-apa. Kinar sudah jauh. Kinar sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan ia akan hidup dengan penyesalan, bekerja di bawah wanita yang ia buang, dan menjadi saksi dari kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Kehancuran Triasa tidak hanya karena ia kehilangan harta dan reputasi. Kehancurannya adalah karena ia menyadari bahwa yang paling ia butuhkan bukanlah kekayaan, tetapi cinta. Dan cinta itu, ia buang begitu saja di pinggir jalan. Ini adalah akhir dari Triasa yang sombong. Ini adalah awal dari Triasa yang harus belajar dari kehancurannya. Langit senja di Jakarta sore itu diwarnai rona oranye, menciptakan pemandangan yang hangat dari balik jendela kantor Keenar. Suara ketikan keyboard, bisik-bisik diskusi, dan tawa ringan menciptakan melodi yang terasa hidup. Kehidupan kantor pasca akuisisi Triasa Group berjalan lancar. Keenar memimpin dengan tangan dingin, tetapi adil. Ia tidak pernah memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas Triasa secara pribadi di depan umum. Tetapi di dalam ruangan kerjanya, ia memastikan Triasa tahu siapa yang berkuasa. Di tengah kesibukan itu, Keenar merasa hatinya semakin ringan. Luka-luka di masa lalu kini terasa jauh. Ia tidak lagi dihantui kenangan pahit, karena di sampingnya ada Gilang. Gilang tidak hanya menjadi mentor bisnis, tetapi juga menjadi tempat bersandar. Setiap hari, mereka semakin dekat. Hubungan mereka berkembang dari kemitraan bisnis yang kuat menjadi ikatan emosional yang tulus. Suatu malam, Gilang mengajak Keenar makan malam di sebuah restoran atap gedung. Suasana romantis dengan cahaya lilin dan pemandangan kota yang gemerlap membuat hati Keenar berdebar. Ia menatap Gilang, melihat senyum tulus yang selalu berhasil menenangkan badai di hatinya. Gilang, Keenar memulai, suaranya pelan. Aku ingin berterima kasih. Gilang tersenyum. Untuk apa? Kita partner, kan? Ini semua karena kerja kerasmu, Keenar. Bukan hanya itu, kata Keenar, menatap Gilang dalam-dalam. Kamu datang saat aku hancur. Kamu percaya padaku saat aku bahkan tidak punya apa-apa. Kamu tidak melihat kekuranganku. Kamu melihat kekuatanku. Kamu sangat baik padaku. Gilang meraih tangan Keenar di atas meja. Keenar, kamu pantas mendapatkan ini. Semua yang kamu dapatkan, itu karena kamu pantas. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Keenar tersenyum. Dulu aku berpikir, cinta itu harus sempurna. Aku harus bisa memberikan segalanya. Aku harus bisa punya anak. Tapi, aku sadar, cinta itu tidak menuntut. Cinta yang tulus, justru menerima semua kekurangan. Aku belajar itu darimu. Gilang menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak akan pernah memaksamu, Keenar. Aku tahu, masa lalumu berat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku mencintaimu, Keenar. Dengan semua kelebihan dan kekuranganmu. Aku mencintaimu, bukan hanya karena kamu sukses, tapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Hati Keenar berdesir.
Kata-kata itu begitu menenangkan, begitu tulus. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu dari Triasa. Triasa hanya mencintainya saat ia sempurna, saat ia bisa memenuhi kebutuhannya. Gilang mencintainya tanpa syarat. "Gilang," bisik Keenar, air mata menggenang di matanya. Aku juga mencintaimu." Malam itu, mereka tidak lagi membicarakan bisnis atau masa lalu yang pahit. Mereka hanya berbicara tentang masa depan. Masa depan yang mereka ingin bangun bersama. Bukan hanya sebagai rekan bisnis, tetapi sebagai pasangan. Sebuah hubungan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia menyebar di kalangan karyawan Vinova. Keenar dan Gilang mengumumkan hubungan mereka. Reaksi yang mereka dapatkan sangat positif. Semua orang tahu, mereka adalah pasangan yang serasi. Mereka adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka saling melengkapi. Visi Keenar yang tajam, didukung oleh pengalaman Gilang yang luas. Keduanya adalah pasangan yang sempurna. Bahkan Triasa, yang melihat mereka dari jauh, merasakan sakit yang menusuk. Ia melihat bagaimana Keenar tersenyum, bagaimana ia tertawa, dan bagaimana ia menatap Gilang. Senyum dan tawa itu adalah hal-hal yang dulu ia miliki, dan ia buang begitu saja. Ia melihat Gilang, seorang pria yang jauh lebih baik darinya, yang bisa memberikan Keenar kebahagiaan yang tidak pernah ia berikan. Suatu hari, Triasa sedang bekerja di meja kerjanya. Pikirannya melayang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ia memikirkan bagaimana ia membuang Kinar, bagaimana ia menyakiti hati seorang wanita yang tulus mencintainya. Ia memikirkan bagaimana ia kehilangan segalanya. "Kau tahu, Triasa," bisik suara di belakangnya. Ia menoleh, Keenar berdiri di belakangnya, menatapnya dengan pandangan dingin. "Kau terlihat merana." "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Triasa, lelah. "Aku tidak menginginkan apa-apa," jawab Keenar. "Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah memaafkanmu." Triasa terkejut. "Memaafkan? Setelah semua ini?" "Ya, aku memaafkanmu," kata Keenar. "Bukan untukmu, tapi untukku. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Kebencian hanya akan memakan diriku sendiri. Kau sudah mendapatkan balasan yang pantas. Kau sudah kehilangan segalanya. Aku tidak perlu lagi membalas dendam padamu. Aku sudah bahagia." Triasa menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kau sudah menang, Kinar." "Aku menang, bukan karena aku berhasil menghancurkanmu," kata Keenar. "Aku menang karena aku berhasil membangun diriku sendiri. Aku berhasil menemukan kebahagiaanku. Dan aku menemukan cinta yang sejati." Keenar melangkah pergi. Triasa hanya bisa menatap punggungnya. Ia tahu, Keenar tidak berbohong. Ia melihat kebahagiaan di mata Keenar. Kebahagiaan yang tidak pernah ia bisa berikan. Hatinya merasa hancur, tetapi juga merasa sedikit lega. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan pembalasan. Ia hanya akan dihantui oleh penyesalan. Ia tahu, ia telah kehilangan permata. Ia telah membuang cinta sejati. Dan kini, permata itu telah menemukan pemiliknya yang baru. Pemilik yang jauh lebih baik darinya. Triasa menunduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya tahu, ia harus hidup dengan penyesalan itu. Ia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Dan ia harus melihat Keenar, wanita yang ia buang, hidup dengan bahagia, sementara ia sendiri hidup dengan penderitaan. Ini adalah akhir dari Triasa yang sombong. Ini adalah awal dari Triasa yang harus belajar dari kehancurannya. Dan bagi Keenar, ini adalah akhir dari sebuah babak yang penuh penderitaan, dan awal dari babak baru yang penuh dengan kebahagiaan. Setahun telah berlalu sejak konferensi pers yang menggemparkan. Kehidupan Keenar kini jauh dari kegelapan masa lalu. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan Triasa. Hubungannya dengan Gilang semakin dalam dan kuat. Mereka berdua menjadi pasangan yang serasi, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan yang paling penting, saling mencintai tanpa syarat. Suatu sore,
Gilang mengajak Keenar ke sebuah tempat yang sangat istimewa. Sebuah rumah dengan taman yang luas dan kolam renang di halaman belakang. "Aku sudah menyiapkan ini untuk kita," kata Gilang, memegang tangan Keenar. "Aku ingin kita memulai hidup baru di sini. Bersama." Keenar terharu. Air matanya mengalir. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kebahagiaan sejati setelah semua yang ia lalui. Gilang berlutut di depannya, mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. "Keenar Anindita," katanya, suaranya bergetar. "Maukah kamu menikah denganku?" Keenar tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ya, aku mau." Gilang menyematkan cincin di jari Keenar. Mereka berpelukan, berjanji untuk selalu bersama. Triasa, yang dulu meninggalkannya, kini hanya menjadi kenangan yang pudar. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Triasa. Hatinya kini dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan. Pernikahan yang sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan. Di hadapan keluarga dan teman-teman dekat, Keenar dan Gilang mengikat janji suci. Kehadiran Nanda, yang setia menemaninya dari awal, membuat Keenar merasa lengkap. Ia melihat kebahagiaan di mata Nanda, kebahagiaan karena melihat sahabatnya menemukan kebahagiaan sejati. Setelah menikah, Keenar dan Gilang menjalani hidup yang penuh cinta. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Gilang selalu bisa menenangkan Keenar, dan Keenar selalu bisa memberikan Gilang semangat. Suatu malam, Keenar dan Gilang sedang duduk di sofa, menonton film. Keenar membelai perutnya yang datar. Ia teringat vonis dokter yang dulu menghancurkan hidupnya. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Ia hanya merasa kosong. "Gilang," bisiknya, "bagaimana kalau kita mengadopsi anak?" Gilang menoleh, matanya berbinar. "Kamu serius?" "Aku serius," jawab Keenar. "Dulu, aku sangat ingin punya anak. Tapi sekarang, aku tidak peduli apakah dia dari darah dagingku atau tidak. Aku hanya ingin memberikan cinta. Aku ingin memberikan kesempatan kepada anak yang tidak beruntung, yang membutuhkan kasih sayang. Aku ingin memberikan mereka keluarga. Aku ingin menebus dosaku." Gilang memeluk Keenar erat. "Kamu tidak punya dosa, Keenar. Tapi aku setuju. Aku sangat setuju. Mari kita adopsi anak. Mari kita berikan mereka keluarga yang penuh cinta." Beberapa minggu kemudian, mereka mengunjungi sebuah panti asuhan. Mereka bertemu dengan dua anak yatim piatu, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Dika dan seorang anak perempuan berusia 3 tahun bernama Indah. Keduanya yatim piatu. Mereka berdua memiliki mata yang polos, tetapi di dalamnya, Keenar bisa melihat kesedihan yang mendalam. Keenar dan Gilang langsung jatuh cinta pada mereka. Mereka memutuskan untuk mengadopsi keduanya. Proses adopsi berjalan lancar. Dalam hitungan bulan, Dika dan Indah resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Rumah mereka kini dipenuhi dengan tawa, tangis, dan keceriaan. Dika dan Indah, yang dulunya pemalu, kini menjadi anak-anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Keenar dan Gilang mengurus mereka dengan penuh cinta. Mereka memberikan Dika dan Indah kasih sayang yang tidak pernah mereka dapatkan. Suatu malam, Keenar sedang menidurkan Dika. Dika memeluk Keenar erat. "Mama, terima kasih." "Terima kasih untuk apa, Nak?" tanya Keenar. "Terima kasih karena sudah mengadopsi Dika." "Dika janji, Dika akan jadi anak yang baik," bisik Dika. Keenar memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki anak dari darah dagingnya sendiri, tetapi tentang memberikan cinta. Ia telah menemukan makna hidup yang baru. Sementara itu, Triasa, hidupnya hancur lebur. Ia bekerja sebagai bawahan Keenar. Setiap hari ia harus melihat betapa suksesnya Keenar, dan betapa bahagianya Keenar bersama Gilang. Andini menceraikannya, dan ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia hidup sendirian, di apartemen yang dingin, dengan penyesalan yang terus menggerogotinya. Ia telah kehilangan segalanya. Cintanya, hartanya, dan harga dirinya. Ia menyadari,
bahwa yang paling ia butuhkan bukanlah kekayaan, tetapi cinta. Dan cinta itu, ia buang begitu saja. Suatu hari, ia melihat foto Keenar dan Gilang di sebuah majalah, dengan Dika dan Indah di tengah-tengah mereka. Mereka tampak begitu bahagia. Hati terasa sakit, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan sedikit kelegaan. Kinar, wanita yang ia buang, kini hidup bahagia. Dan ia akan hidup dengan penyesalan, sebagai hukuman atas kejahatannya. Kisah Keenar, yang berawal dari kehancuran, berakhir dengan kebahagiaan. Ia tidak hanya sukses, tetapi juga menemukan cinta sejati, dan sebuah keluarga yang ia bangun dengan cinta. Balas dendamnya telah usai. Bukan dengan menghancurkan Triasa, tetapi dengan membangun dirinya sendiri. Dan itu adalah balas dendam yang paling sempurna.